Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya, bor cordless set HL912, dapat 2 baterai. Terus di sini ada tertulis sosial media untuk HNL ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu info lengkap tentang perusahaan HNL atau produk-produknya yang lain, silakan aja pantengin ini sosial medianya. Terus di sini tertulis apa saja yang kita dapatkan di dalam box. Jadi ada cutter, senter, kunci L, mata bor besi, mata bor kayu, mata bor pipi, mata obeng, nyambung magnetik, soket, banyak ya. Terus di sini diimpor oleh PT Mentari Jasindo Sentosa, buatan Cina. Jadi kalau teman-teman mau beli power tools, pastikan dulu distributornya itu jelas ya. Kenapa? Kalau distributornya tidak jelas, dia tidak akan dia gampang saja lari dari tanggung jawab tentang kualitas produknya. Tapi kalau yang jelas seperti ini, mereka pasti akan menjaga kualitas dari produknya karena mereka tidak akan mau ya merusak nama baik perusahaan mereka. Lalu di sini tertulis 100% spare part lengkap dan berkualitas. Di sini ada spesifikasinya yang tertulis ya. Torsinya 32, torsetnya atau pengaturan torsinya ada 25+1, no load speednya yang speed pertama ini berarti ada 2 speed ya. 0 sampai 350 rpm, untuk speed keduanya 1350 rpm maksimalnya. Baterainya 1300 mAh, dapat 2 pieces 18 volt. Charging time-nya 2,5 jam. Oke lah, langsung saja ya kita buka ya isi dari kotaknya ini. Oke, penampakan boxnya seperti ini. Ini tulisannya di print ya, bukan stiker. Oh enggak, stiker, sorry, ini stiker teman-teman. Tapi dia dibuat rapi sekali, ini mantep. Untuk kotaknya sendiri sih saya rasa ini produk generic ya, tinggal ditempel stiker aja. Soalnya saya pernah lihat yang bor yang mirip-mirip seperti ini, kotaknya juga sama seperti ini juga. Oke, kita langsung lihat isi dalamannya saja ya. Oh, berantakan ya teman-teman ya. Nah, saya susun dulu ya, biar lebih enak lihatnya. Oke teman-teman, ini ya isi dari dalam boxnya. Cukup lengkap, berbagai macam aksesoris ada di sini. Oke, kita bahas dulu bagian sini. Di sini kita dapatkan 10 piece mata bor kayu, 10 piece mata bor besi. Lalu dapat 2 piece mata bor kipas ukuran 13 mm dan 16 mm. Dapat cutter dan juga dapat senter. Untuk kualitas mata bornya, saya rasa ini sama-sama saja dengan produk generik lainnya. Ya, untuk dijadikan cadangan boleh ya, tapi kalau jadikan utama saya tidak menyarankan. Lalu kualitas cutternya sendiri ini juga biasa sekali. Ini plastik semua ya, plastik semua. Cuman ini karet, bukan, ini plastik tapi finishingnya dibuat seperti karet ya teman-teman ya. Bagus juga nih akal-akalannya, ya keren lah ya. Lalu di sini dapat senter, senternya juga LED ya, tapi tidak diberikan baterai ini. Saya rasa juga kualitasnya biasa saja. Ini tidak bisa kita tes karena ini lagi siang ya, nggak kelihatan juga cahayanya. Oke ya, ini yang bagian sini. Kita bahas bagian bornya ya sekarang. Oke, sekarang kita bahas di bagian sebelahnya ya. Ini ada buku petunjuk penggunaan ya di sini. Tidak disertakan kartu garansi di dalam boxnya, tetapi bor ini ada garansinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli atau berminat untuk membeli, saya sarankan belinya itu di official store. Kalau di Tokopedia itu namanya mesin HL. Cek aja nanti di Tokopedia. Jadi di situ bisa tanya-tanya tentang klaim garansinya bagaimana. Kalau beli di toko lain saya kurang paham. Nanti nomor admin dari mesin HL saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut. Kita dapat mata bit obeng ya. Di sini cukup lengkap. Ini ya, cukup lengkap. Diberikan kotak seperti ini supaya tidak berantakan. Mantap nih HNL. Lalu kita dapat 12 ukuran kunci sok ya. Ini ada kunci sok 12 nih, 444 jadi 12 ya. Lalu dapat kunci L kecil seperti ini. Ini ringan sekali ya. Ringan sekali. Lalu kita dapat chargeran di sini. HNL cordless drill ya. Ini inputnya 220 volt, outputnya 18 volt, tidak diterangkan ya ampere hournya berapa ini. Nanti kita coba ya berapa watt yang dia hasilkan. Ini chargerannya bentuknya mirip dengan chargeran yang kita dapatkan kalau kita beli produk JLD ya.
bentuknya mirip. Lalu dapat baterai di sini. Baterainya pipih seperti ini. Ini seperti baterainya Melteng ya. 13 lagi. 1300 mAh. Tidak ada keterangan apa-apa. Sama ya. Lalu unit bornya teman-teman. Ih, mantep nih. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama chargerannya. Ini chargerannya saya rasa bentuknya mirip dengan chargeran JLD atau chargeran Dolis yang BD618 ya. Ini sama seperti ini juga bentuknya. Untuk kualitasnya saya kurang paham, nanti kita lihat ya. Berapa watt yang dihasilkan oleh chargeran ini. Lalu kita dapat baterai. Ini baterainya saya cukup terkesan nih. Housingnya ini bagus teman-teman, plastiknya bagus, rapih ya. Stikernya juga penempelannya rapih, mantep ini. Finishingnya kulit jeruk, warna hitam. Nih ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Bagus. Di sini tidak ada keterangan apa-apa lagi ya, cuman begini doang. Cuman stiker aja nih begini. 18 volt 1300 mAh. Nah, ini dia, kita singkirin dulu, kita bahas ini. Ini saya cukup terkesan dengan HNL. Finishingnya rapi sekali. Untuk kualitas plastik ini memang standar. Kualitas karet juga standar. Tetapi penempatannya itu proporsional ya. Keren sekali, rapi sekali, tidak ada plastik yang melebar-lebar, terus tidak ada rongga-rongga ya. Ini karetnya juga biasa, tetapi karena diletakkan dengan rapi, jadinya terkesan mewah gitu loh. Mantap. Ini yang hitam nih karet semua ya. Jadi perlindungannya juga mantep. Ini teman-teman kalau jatuh dia kena ke karetnya ya, tidak langsung ke bodinya. Nih ya, ini karet ini semua. Ini menonjol ya, jadi nah, menonjol dia. Jadi apabila bornya jatuh, dia tidak langsung menghantam ke bodi plastiknya, tapi kena ke karetnya terlebih dahulu. Jadi itu seperti ada peredaman gitu ya. Mantep. Untuk kualitas triggernya agak keras, saya akui ini agak keras triggernya, tidak sesmooth yang biasanya, ini agak keras triggernya. Terus untuk perpindahan torsinya enak, smooth, enak sekali. Terus untuk perpindahan modenya, ini ada 3 mode. Pemindahan modenya ini agak seret, tapi ya masih bisa ditolerir ya, dalam batas toleransi. Untuk perpindahan percepatannya, coba ya nanti ya, apakah nyangkut. Terus caknya juga kokoh ini, nggak goyang. Mantep. Masih penguncian 2 tangan. Coba kita nyalakan, mengetes apakah ada yang nyangkut atau tidak. Baterainya juga terpasang dengan kokoh, tidak goyang-goyang. Ya. Percepatan nomor 1 pindah. Percepatan nomor 2 pindah lagi. Percepatan nomor 1. Mantap teman-teman, tidak nyangkut. Mantep, tidak nyangkut. Biasanya nyangkut di situ ya. Untuk reversible enak juga. Ini ya tadi ya, triggernya ini agak keras. Oke, itu untuk build quality ya. Sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Untuk fitur-fiturnya sendiri, 2 percepatan. Terus di sini ada mode impact, jadi bisa mengebor tembok. Lalu ada mode mengebor biasa dan juga mode menyekrup ya. Jadi ada 3 mode lengkap ya teman-teman. Lalu ada torsi sampai dengan 25 torsinya. LED light, indikator baterai, reversible, dan baterai yang 18 volt. Oke, sekarang saya akan menguji tegangan yang dihasilkan oleh charger HNL ini. Kita lihat bersama-sama nanti di sini berapa tegangan yang dihasilkan ya. Di awal dia tercatat 0,6 watt. Ini untuk menyalakan LED hijau ini ya, butuh tegangan 0,6 watt. Kita coba colokin ke sini, ke baterainya, kita lihat berapa. 17,1 watt. Kurang lebih sama ya tegangannya yang dihasilkan oleh chargeran yang sejenis seperti ini juga, bentuknya kurang lebih sama segitu juga, standar ya.
Kita tunggu baterainya sampai penuh. Setelah penuh nanti kita akan uji menggunakan ini ya multimeter saya. Kita lihat apakah tegangannya benar-benar 18 volt atau kurang atau lebih, kita lihat nanti bersama-sama. Oke teman-teman, sudah full ya, sudah hijau. Terus ini chargernya juga dilengkapi fitur auto stop ya. Jadi pada saat daya baterainya sudah terisi penuh, dia akan dengan otomatis ngekat atau memutuskan arus. Jadi itu bisa menghemat umur baterai. Nggak usah takut ya kalau kita mengecas lalu kita tinggal, nggak usah takut kalau baterainya akan soak. Oke, langsung kita uji berapa voltase ya. Apakah benar-benar 18 volt atau lebih? Kita cabut dulu. Oke, sekarang kita uji voltase dari baterainya. Teman-teman fokus ke layar multimeter saya ya. Ya, ini ya, 20,7 volt. Jadi lebih dari 18 volt ya. Mantap spek baterainya. Oke, sekarang kita akan uji kecepatan putarannya ya. Untuk speknya sendiri, di sini dia menuliskan di percepatan nomor 1, 0 sampai 350 rpm. Di percepatan nomor 2, 0 sampai 1350 rpm. Kita menggunakan baterai yang tadi sudah kita cas sampai full. Sudah saya pasangkan stiker ya di sini. Kita akan lihat percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Teman-teman fokus ke layar tachometer saya. Oh ya, saya ketatkan dulu ya. Oke. Ya, percepatan nomor 1 di 367. Kita coba di percepatan nomor 2. Fokus lagi. Percepatan nomor 2 di 1372. Jadi spek yang dia tuliskan ini benar ya teman-teman ya, tidak bohong. Mantap untuk HNL, pengujiannya semuanya mantap. Sekarang kita akan uji performanya. Oke teman-teman, uji coba pertama kita akan menyekrup. Ini sekrup 2 inci, sekrup 1,5 inci, dan sekrup 1/4 inci. Kita coba di mode menyekrup dan torsi nomor 11 terlebih dahulu ya. Kurang torsinya. Oh iya, ini saya tanpa pre-drilling ya, jadi langsung. Kita coba ke nomor 19. Kurang juga, kita tambah lagi ke 23. Kurang juga teman-teman. Coba 25 nih. Kurang juga, berarti kita harus set ke mode drilling. Ya, mode drilling ya. Ya, bisa ya teman-teman ya, mode drilling. Ini juga nih kayak mode drilling. Gampang. Ini yang 2 inci. It's gampang. Sekarang kita coba buka. Oke, kita kurangi torsinya. Ya. Ini yang skrup 2 inci. Patah ya teman-teman ya. Ya ini ya, patah kepalanya. Jadi itulah kalau kita nyekrup tanpa pre-drilling. Jadinya seperti itu biasanya. Oke, sekarang kita akan coba mengebor. Oke, sekarang saya akan mengebor menggunakan mata bor ukuran 10 mm ya, maksimal. Di mode, pastinya mode drilling. Ini kayu mahoni, ini kayu meranti teman-teman. Kayu yang sangat keras, ketebalannya 5 cm. Ya, mantap ya, tidak ada masalah sampai selesai. Ya. Sekarang saya akan menggunakan mata Forstner Bit ya. Ini ukuran 30 mm.
di kayu jati Belanda, ketebalan 4 cm. Nggak bisa keluar. Tidak ada masalah juga teman-teman. Sekarang mata bor kipas ukuran 1 inci ya, di kayu mahoni, ketebalan 1,5 cm. Mantap teman-teman, tidak ada kendala sama sekali. Sekarang kita akan coba mengebor besi ya. Oke, sekarang kita akan mengebor besi holo. Ini ukuran 1 mm ya, menggunakan mata bor besi ukuran 7 mm. Mantap, ringan sekali teman-teman, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan mengebor cor-coran ya, ini semen cor-coran menggunakan mata bor tembok ukuran 6 mm. Ini ukuran 6 mm ya. Modenya impact. Kita coba. Mantap ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Sampai ke dalam nih ya, sampai habis, sampai masuk ke dalam semua. Lancar, tidak ada masalah. Tenaganya mantap teman-teman. Oke, sudah disaksikan tadi saya mengulas bor HNL 912 ini. Jadi untuk kesimpulannya, ini build quality-nya mantap. Lalu untuk fitur-fiturnya lengkap, spesifikasinya juga real, tidak ada yang bohong. Tadi saya sudah melakukan pengujian dengan alat-alat yang saya punya. Hasilnya semua real dan tidak ada yang under spec. Lalu untuk performanya tidak usah diragukan lagi. Tadi saya menyekrup, mengebor kayu, mengebor besi, mengebor tembok. Tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi ini sangat worth it teman-teman. Lalu untuk harganya, bor HNL HL912 ini dibanderol seharga Rp750.000. Itu kalau kita beli di official store. Tetapi saya melihat ada beberapa toko yang menjual di harga 600 ribuan. Namun, saya tidak tahu ya, apakah kalau kita beli di toko lain, kita akan mendapatkan garansi yang sama seperti kita beli di official store-nya. Jadi kalau teman-teman mau keterangan yang lebih jelas, bisa ditanyakan ke toko yang menjual kalau teman-teman belinya di tempat yang bukan official store ya. Oke ya, gitu aja teman-teman ya. Ini bor bagus, worth it untuk dibeli, apalagi buat kita yang hobi kayu dan juga untuk keperluan rumah tangga. Jadi kalau ada kritik dan saran boleh dituangkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga boleh dituangkan di kolom komentar. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.